Coba tengok anak-anak kita, walaupun mereka berisik, ribut, itu masih galak diajak ke masjid, itu nikmat luar biasa. Coba mereka yang nongkrong di jalan, coba mereka yang keliling di mana-mana, coba mereka yang naik motor keliling kemana-mana, jalan tidak jelas kemana. Itu kalau orang tidak punya iman, mohon maaf, akal pikirannya tidak bercahaya, matanya gelap, telingonya peka, hatinya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan, seluruh pengurus Masjid Muttaqin Desa Pedang, terkhusus memanda kami Bapak Kuryadi yang telah menghubungi kami langsung untuk hadir malam hari ini. Mana mic tadi? Yang dok tadi mana? Kalau ada tiga lagi. Kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu punya keyakinan pada sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Kalau orang-orang yang tidak beriman, keyakinannya hanya kepada sesuatu yang dilihat oleh mata. Ini contoh, bapak-bapak yang duduk di sini sholat taraweh. Apa yang dikejar dari sholat taraweh ini kira-kira? Naik gaji, dapat sertifikat, apa dapat pujian? Tadi beliau ngomong yang dicari pahala. Kelihatan tidak pahala? Tidak. Cuma hanya orang yang beriman bisa melihat pahala itu. Bapak-bapak, dari pahala tadi harapannya apa? Dapat surga. Kelihatan tidak surga itu? Tidak kelihatan. Hanya orang-orang yang beriman bisa merasakan keberadaan surga. Maka saya ngajak kita semua bersyukur, di mana yang hadir di sini galot dikasih oleh Allah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk taat sama Allah itu butuh kekuatan yang tidak hanya sekedar kekuatan badan. Saya tengok yang hadir di sini yang tua-tua. Ini yang tua-tua ini dibandingkan yang muda-muda, besar mana tenaganya? Besar yang muda-muda. Tetapi ngapa yang tua-tua ini ibadahnya lebih semangat? Karena ada satu kekuatan yang tidak bisa terlihat oleh mata. Hanya keimanan yang mampu memberikan kekuatan itu. Lebih dahsyat lagi kalau iman itu ada di anak-anak muda. Kalau yang di tua-tua ini wajar. Ngapa
nak rajinnya sholat tarawih lah tuwe. Ya, yang repot lah tuwo masih tak galak tarawih. Ini tuwo gilo. Ya. Ada tak saya itu? Banyak kan? Banyak di sini berarti. Ya. Lah tuwo tapi tak sadar kalau umur ni lah tuwo. Oh ya Allah. Masih ada pula ternyata lah tuwo tak sadar umur tu lah tuwo. Makanya ini sekali lagi saya ngajak syukuri nikmat iman ini. Tak mudah. Coba tengok anak-anak kita. Walaupun mereka berisik, ribut, itu masih galak diajak ke masjid. Itu nikmat luar biasa. Coba mereka yang nongkrong di jalan. Coba mereka yang keliling di mana-mana. Coba mereka yang naik motor keliling kemana-mana, jalan tidak jelas kemana. Itu kalau orang tidak punya iman, mohon maaf, akal pikirannya tidak bercahaya, matanya gelap, telingonya peka, hatinya mati. Coba tengok ibu-ibu ini. Ini yang dari awal Ramadan sholat tarawih, tak? Duduk di masjid. Padahal secara dunia apalah yang didapat ini kira-kira. Nah hati. Saya keliling sampai ke Rantau Kadam. Saya keliling. Kemarin tadi pagi saya ceramah sama Wakil Bupati Muratara. Saya tengok orang-orang yang beriman itu memang lain. Cara berpikirnya orang beriman itu apa? Jauh ke depan. Tapi cara berpikir orang tidak beriman itu apa? Cuma pendek sejengkal. Kalau bahasa Inggrisnya, mana delokak laju, cula delokak dak. Ini cara orang berpikir tak beriman. Tapi aku tengok di sini cara berpikirnya maju ke depan. Bukan cuma berpikir bagaimana masa tua, tapi bagaimana tentang masa yang kita tak tahu nasib kita. Makanya ibu-ibu, pada proses nuzul Quran ini kita biar tahu apa niat sih yang Allah kehendaki dari kita itu. Ya, karena Allah ini maha tahu dengan apa yang bakal cocok buat kita. Mohon maaf, Pak Kuryadi itu, walaupun dia yang punya badan, Pak Kuryadi yang itu ya, imam tadi, Pak Kuryadi itu walaupun dia yang punya badan, dia tidak tahu tentang apa yang cocok buat dia. Kadang-kadang dia butuh penilaian wong lain. Coba tengok baju ini cocok tak dengan aku. Coba tengok peci ini cocok tak dengan aku. Berapa banyak kita kadang-kadang pakai baju menurut kita cocok, menurut wong lain tidak cocok. Mestinya kita ini pakai baju sesuatu dah cocok untuk kita, cocok pula untuk wong lain. Tapi Allah maha tahu mana yang cocok untuk manusia itu, dan cocok di mata Allah pasti cocok di mata seluruh manusia. Contoh, Bapak Ibu senang tak dengan wong jujur? Cocok tak wong kalau ketemu dengan wong jujur? Cocok. Maka Allah nyuruh kita jadi wong jujur. Kenapa? Karena wong jujur itu pasti kemana baik pasti cocok. Tapi kalau tidak jujur, mohon maaf, teko dia yang tidak jujur, tidak seneng dengan wong yang jujur. Bener tak? Dia kan tidak jujur. Tapi kalau tidak dijujuri oleh wong lain, pasti marah dia. Aja ada kadal ngalah ke buaya. Makanya ibu-ibu, Allah tuh kepengen hidup kita ini apa? Cocok dalam setiap keadaan. Mohon maaf, bapak yang baju batik nih siapa namanya? Sahani. Pak Sahani seneng tak punya menantu yang berakhlak baik? Hah? Wong berakhlak baik itu cocok tak bu? Kemana-mana pergi cocok tak? Cocok, semua orang pasti cocok. Pergi ke Amerika, wong Amerika cocok. Pergi ke Australia cocok. Maka jadi wong beriman itu salah satunya apa? Cocok di setiap keadaan. Nah kadang-kadang manusia ini tidak galak beriman, akhirnya hidupnya tidak cocok. Allah subhanahu wa ta'ala kepengen kita ini jadi wong cocok di dalam setiap keadaan. Jujur, berakhlak mulia. Aku nak nanya,
Siapa nama wani lupa aku. Kurnaini. Wah Kurnaini, kalau ada nengok anak kita yang nurut, senang tak kira-kira? Wah senang. Anak nurut, istri nurut, ibu-ibu punya laki tahunian kendak kita, senang? Senang. Tapi sayang, kita senang dengan anak nurut, tapi kita dewek tak nurut. Ini namanya jarponi, pacak ngajar nggak iso ngelakoni. Lebih parah lagi jar sonop. Ya, ibu-ibu, sore-sore anak-anak kita ke masjid ngapal Quran senang. Ibu-ibu ngapal Quran enggak? Itulah yang jadi masalah. Ya, konsletnya di situ. Maka jangan marahi anak-anak kalau anak-anak kita galak kurang ajar dengan kita, karena kita dewek kadang-kadang kurang ajar dengan diri kita sendiri. Ya, bapak-bapak senang dah anak-anak kita rajin ke masjid? Senang. Bapak-bapaknya itulah yang masalah. Ya, itu yang kata guru kami Abu Ya Asy'ari itu, manusia ini senang dengan kebaikan, tapi diri dia dewek berat nak berbuat baik. Manusia ini senang menerima pemberian, tapi sayang manusia ini berat nak memberi. Manusia ini senang dihargai, senang dihormati, tapi mohon maaf kadang-kadang malas untuk menghormati dan menghargai wong lain. Padahal tuh surat yang dibaca oleh Pak Kuryadi tadi, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau kepengen beruntung dua belah pihak. Kalau kita nyuruh dia sabar, kita pula milu sabar. Kalau kita nyuruh dia berbuat baik, kita juga berbuat baik. Itu makna wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini nyuruh wong baik-baik gitu tidak. Inilah yang uji wong Australia tuh, this is the method. Ya. Padahal ibu-ibu, Allah ngajari kita yang cocok-cocok ini, dak kate yang saro-saro. Tuh, dalam surah An-Nisa Allah berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah tuh ngasih perintah yang mudah-mudah, tidak galak yang sulit-sulit. Karena Allah tahu manusia ini dalam kondisi lemah. Apa cara satu sisi lemahnya manusia? Sisi lemahnya manusia itu mudah tergoda. Sudah mudah tergoda, mudah lelah. Sudah mudah lelah, mudah bosan. Nih kita nih. Sekarang ini sudah mulai bosan kita nih dengan taraweh nih. Kemarin awal-awal Ramadan rame nih, penuh, asik-asik dekat tempat lagi. Maka lah banyak amal digulung. Ya, apalagi hadir acara nuzul Quran nih, yang hadir anak-anak. Ini titipan wong tuanya kalau ini. Malah berbisik dengan anaknya, balik ge mana ada snack yang tidak dibawa. Padahal apa beratnya taraweh ini? Dan hati beratnya. Coba, berat itu waktu nak mulainya baik. Kapan sudah jalan, selesai juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, berat mana sholat tarawih dengan ngangkat 2 kilo sawit? Berat mana sholat tarawih dengan ngangkat 20 kali 20 kilo? Tengok di YouTube, tahan sawit yang berat-berat itu diangkat. Padahal alhamdulillah, aku tengok sholat tarawih tadi tidak kata yang keseleo kakinya. Apalagi jadi makmum. Jadi makmum paling mudah, tinggal nunggu waladdallin amin. Cuma ngomong amin be lagi malas. Ada pula makmum tuh amin la ilaha illallah. Oh, lah tinggal ngomong amin be malas. Caknya yang malas ini yang sano tentara tuh. Badan besar, jenggot sangar, ngomong amin malas. Amin.
Ya ilaha illallah. Nah, ayo, Allah itu tidak pernah nyuruh kita yang sulit-sulit, selalu ngenjuk kita yang mudah-mudah. Zakat fitrah setahun sekali cuma diminta 2,5 kilo. Betul Pak ya? Hitungan duitnya berapa? 30.000. Kalau satu rumah ada uang 5, 150.000. Mahal mana dengan baju kamu? Mahal mana dengan sarung kamu? Mahal mana dengan celana kamu? Ini mohon maaf ibu, baju yang saya pakai ini saya beli di Mekah, harganya 150 real. Berarti 150 real kalau dikalikan 4.000 berapa lah kira-kira? Hampir 400. Allah cuma minta zakat fitrah satu rumah isinya uang 150 setahun sekali. Di mana beratnya? Tapi sayang masih ada uang yang tidak galak bayar zakat fitrah tapi bajunya baru. Masih ada uang pedang yang tidak galak bayar zakat fitrah isi gelak penuh. Nah, ngapa lagi marah? Bukan apa-apa. Allah cuma minta sedikit untuk membahagiakan orang yang lebih miskin dari kita. Apalagi zakat mal. Ibu-ibu cuma diminta 2,5%. Sisanya pakailah. Nak diapoi zakat? Silakan harta tuh. Nak beli apa belaju? Allah cuma minta 2,5%. Bu, di Palembang itu ada orang yang paling kaya di Palembang, namanya Haji Halim. Zakatnya setiap tahun sampai 2,5 miliar. Kamu berapa zakat? Kamu berapa? Baru zakat cuma 100.000, 200.000, baru cuma 2,5 juta, sok paling kaya. Mikir. Saya dengar cerita itu, yang saya dengar ini dari seorang ulama yang terpercaya, Kiai Haji Kemas Muhammad Ali, Habib Mahdi bin Syahab. Mereka yang tukang bagi zakatnya setahun sekali berapa? 2,5 miliar. 2,5% dari hartanya. Bayangkanlah, alangkah banyak duitnya itu Pak. Bahkan dia ngomong, ini ngomong sama Habib Mahdi, Mahdi kau bukalah sorokan tuh, aku udah galak nengoknya. Ngapa? Kalau aku nengoknya berat. Sama cak orang pedang ngeluarin duit zakat fitrah 150 berat. Tapi menerima motor, oi pedang, tobatlah. Ya Rabbana ya Karim. Zakat fitrah, zakat mal. Ibu-ibu, apa yang berat kita ini? Tidak kati, apalagi ibu-ibu. Syarat masuk surga cuma 4. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kesucian diri, taat sama suami. Tidak banyak Allah minta. Sholat 5 waktu. Apa beratnya sholat 5 waktu? Apa beratnya puasa Ramadan? Saya nanya sama wong pedang, Pak Kurnia, Pak Kurnia ini, apa beratnya sholat 5 waktu? Satu sholat 5 menit, 5 kali 5 25 menit, 24 jam dikurang 25 menit, 23 jam 35, masih kurang Bu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, keterlaluan Pak. Allah cuma minta 25 menit, tidak bisa untuk sholat 5 waktu. Oh ya Allah, mati nak masuk surga? Hai deh, ngayal. Cuma diminta oleh Allah sholat 5 waktu yang jumlahnya 20. Buanglah 1 jam, ambillah 1 jam, sisa 23 jam. Cuma diminta sholat 5 waktu, mati nak masuk surga. Oh ya Allah, ndak katik malu nih mau pedang nih. Ilaha illallah. Oi payo bekaco Bu, payo bekaco.
Oh, bawa cermin tuh jangan cuma nengok make up apa yang cocok. Coba tengok muka tuh, ya Allah. Railah keriput, rambutlah putih, badanlah lesu, duitlah buntu, matilah parah. Coba nyengir, tengok gigi lah habis. Ini masih kadang-kadang di usia lah tua, bukannya mikir nak ke masjid, ibu-ibu ni masih sibuk nak naik pucuk panggung, berjoget di dalam Facebook. La ilaha illallah. Apa dak malu dengan cucu, oi? Kadang-kadang berpanggil pula, ayo nenek-nenek meja dua. La ilaha illallah. Jadi setelah aku pikir-pikir, Pak Kuryadi ya, bahkan beliau ya, itu ternyata yang bikin berat tuh bukan perintah Allah, tapi kendak kita. Ini Idul Fitri. Apa beratnya Idul Fitri? Dak kate beratnya Idul Fitri ini. Yang bikin berat tuh kita dewe. Oh kue ini, oh kue itu, oh pempek ini, oh pempek itu, oh baju baru, oh sendal baru. Padahal Allah dak nyuruh pakai sendal baru, Allah dak nyuruh pakai baju baru, Allah dak nyuruh kita apa-ngapain dak, cuma kendak kita dewe. Akhirnya apa? Idul Fitri ini besar biayanya bukan karena perintah Allah, tapi karena perintah kita dewe. Padahal yang namanya Idul Fitri itu Allah cuma minta kita satu, bayar zakat fitrah, itu yang wajib. Yang sunnah bertakbirlah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah cuma minta walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maha besar Engkau ya Allah yang telah nunjuk kekuatan aku untuk puasa. Maha besar Engkau ya Allah yang membuat aku kekuatan tarawih sampai akhir. Maha besar Engkau ya Allah yang telah memberikan aku ampunan. Maha besar Engkau ya Allah, berkat puasa Ramadan aku bebas dari neraka. Maha besar Engkau ya Allah, Engkau berikan segala macam kebaikan bagi aku. Itu yang kita takbiri. Tapi ya itulah, ada yang dak puasa, dak tarawih, milu takbiran pula. Aku cuma bingung, buang ini apa yang ditakbir? Pagar lebih lagi tuh, yang bikin penuh puasa tuh siapa? Yang bikin penuh pasar tuh siapa? Yang dak puasa. Yang puasa tidur. Malah istrinya nanya, kak nak beli baju mana? Ada melari, yang mana baik? Itu yang puasa. Ini sekarang aku nih, sampai sekarang lo beli baju baru. Kalaupun beli baju bukan untuk sekedar hari Id, tapi untuk apa? Untuk ibadah kita. Nih ibu-ibu, telepon masih bagus. Lah nak beli telepon baru, jangan tulah kalau muka HP, cuing, wah muncul iklan. Ayo, ini adalah mukena terbaru gaya buaya. Oh, langsung itu. Tring. Assalamualaikum. COD. Ya, uji lakinya mati. Ya Rabbana ya Karim. Ya, ini mohon maaf. Kamu nak tersinggung, tersinggunglah. Salah kamu dewek ngundang aku. Kalau nak nyari ustadz yang tak galak nyinggung kamu, jangan ngundang aku. Cari ustadz yang lain. Kalau ngundang aku, pasti wong semasjid sama yang di luar masjid tersinggung. Tapi aku bersyukur, kalau tersinggung berarti dia dengar. Nah, yang repot tuh nyeramai wong yang tak tersinggung, berarti peka. Kalau aku muda, ciri-ciri ceramah aku dengan no di hati, kapan dia tersinggung. Kapan tak tersinggung, berarti nye peka. Ya, salah aku ngomong masalah sholat.
Salah aku ngomong masalah zakat fitrah? Salah aku ngomong masalah Idul Fitri ini sebenarnya tidak berat. Yang berat itu kendak kita. Nah kata yang salah. Yang salah tuh kita nurut apa kendak kita. Lebih parah lagi nurut apa kata ajakan wong. Ya, Masya Allah. Nih ibu-ibu nih, kita sekarang ini ada di malam 27. Ini malam yang menurut jumhurul ulama kemungkinan besar Lailatul Qadar malam hari ini. Di malam ini jangan lewat. Dan kita bersyukur. Maghrib sholat, isya sholat, tarawih sholat, ngaji pula kita hari ini. Mudah-mudahan ini bagian kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Amin. Yang lebih lemah lagi kamu, aku yang ceramah, kamu yang muntap. Cuma kalau aku makan repot pula. Maka ibu-ibu tuh yang perempuan diminta oleh Allah sholat, tidak ada beratnya sholat. Puasa Ramadan ada pak, minum ada minum. Puasa Ramadan, apa beratnya puasa Ramadan? So, aku nanya kira-kira sama bapak, berapa lama kita puasa Ramadan? Kalau ada yang ngomong 30 hari sesat, kita puasa cuma dari pagi sampai maghrib. Ya, berapa jam? 14 jam, 24 jam Allah cuma minta 14 jam. Nih malam, aku yakin banyaklah makannya malam daripada puasanya siang tadi. Betul tak? Makanya jangan heran di bulan Ramadan ini masih banyak uang yang berat badannya belum turun. Mulai dari maghrib gorengan masuk, rebusan masuk, kolak masuk, cendol masuk. Nengok tuh yang sebelah situ, labis hanya. Labis. Masya Allah. Tidak ibu, Allah tidak minta berat-berat. Berarti kalau Ramadannya 30 hari, puasa kita tuh cuma berapa? 15. Dak banyak puasa kita. 11 bulan Allah ngizinkan kita makan seenaknya. Allah cuma minta 15 hari. Dak kado bu, dak kuawo. Hah? Coba tengok anak-anak kita nih. Yang kecil-kecil lagi sanggup. Makanya saya setuju nih kalau anak-anak di sini sudah dididik untuk puasa sama sholat, karena memang itu perintah Nabi. Kalau mereka sudah masuk 7 tahun, perintahkan mereka sholat, perintahkan mereka puasa. 10 tahun sholat tak galak, puasa tak galak, pukul. Ini ada anak-anak umur 60 belum sholat. Ada di sini anak-anak umur 60 belum sholat. Mohon maaf ya bapak-bapak ya. Yang bapak-bapak jangan tersinggung. Aku ini lagi ngomongin anak-anak. Cuma anak-anaknya umur 60. Hah? Ya Allah. Ya. Jadi ibu-ibu lihat nomor 3, perempuan disuruh jaga kemuliaan diri. Ini kenapa saya kontaknya banyak kepada perempuan dulu pak? Ya. Suara apa nih pak? Ya. Tidak apa-apa. Berbicara masalah perempuan harus jaga kehormatan bukan apa-apa ibu-ibu. Perempuan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi adalah tiang negara. Baik perempuannya, baik negara itu. Rusak perempuannya, rusak negara itu. Apalagi perempuan ini paling rentan urusan dinodai oleh laki-laki yang tidak berakhlak. Coba sekarang banyak ada anak-anak betina kita yang dinodai oleh laki-laki tidak bertanggung jawab. Banyak tak? Banyak. Mohon maaf, aku ngomong seperti ini penting karena aku kepengen ngurangi jumlah anak-anak muda kita terutama yang perempuan dinodai oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. 4 yang harus ibu pikirkan urusan anak-anak perempuan ini.
Satu, pakaiannya. Tolong pakaian mereka itu jangan sampai yang buka aurat, baik di rumah maupun di dalam. Coba tengok sekarang ini, berapa banyak anak betino diperkosa oleh ayahnya dewek. Itulah tuh saya baca di Sekayu, ayahnya memperkosanya, mamangnya milu pula. Karena kebetulan mamangnya itu pernah ngintip kalau ayahnya pernah memperkosa anaknya, pagi-paginya mamangnya milu pula. Gara-gara apa? Pakaian. Seorang ayah punya istri lah tua, tinggal anaknya, pikiran kotor datang, daripada memperkosa orang lain, mendinganin anak dewa. Apalagi cerita tentang anak tiri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi sekarang lebih meningkat, kadang-kadang malu pula gitu, kiai pula melecehkan santri. La ilaha illallah. Doakan ibu-ibu Fahmi tidak seperti itu, amin. Ya Allah, padahal dia tahu ilmunya. Daripada melecehkan santri, kenapa tidak poligami bah? Halal, jelas. Ngapo nak melecehkan santrinya nih, ngapo? Kurang wirid apa? Ya. Tuh. Coba nih anak-anak, makanya ibu-ibu di Arisala itu saya kasih tahu, anak-anak santri, kalau ada ustadz manggil kamu jangan datang dewean, harus datang berdua, harus datang bertiga, dan setoran hafalan tidak boleh di tempat yang tertutup. Kadang-kadang santri ini dibuyani pula biar berkah. Wah, biar berkah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya nih di sini yang lagi bangun rumah tahfidz, perhatikan baik anak-anak kita. Tempat hafalannya harus terbuka, tempat yang rame, jangan ada yang tertutup. Tuh di Arisala, santri yang perempuan, semenjak saya balik dari Yaman belum ada yang saya izinkan salaman dengan diri saya. Kenapa? Karena saya tahu diri, saya nih kanji. Kalau bapak-bapak lebih kanji. Ya namanya wong normal Pak Karyadi, Pak Kurna ini namanya lanang normal tuh Bu. Wah. Ya. Ini serius. Makanya saya ngasih tahu anak santri, nak, kamu balik ke rumah walaupun itu ayahmu, pakaianmu jangan sampai mengundang syahwat. Maka ibu-ibu anak-anak kita yang lah gadis, ada hadisnya, anak sudah umur 10 tahun pisah ranjangnya. Makanya anak gadis kita tuh di rumah diomongi, ayo nak, walaupun ayah nih ayahmu, walaupun ini kakakmu, tolong pakaian tuh yang bener. Ini dah di rumah nah celana pendek. Malah uang dulu nasehatin anaknya, nak, anak gadis kamar harus dikunci, jangan telangap. Bahkan lebih sadis lagi nasihat seorang anak, seorang ayah, kalau malam hari ayah mengedor pintumu, jangan pernah kau buka. Ini aku dapat nasihat ini dari yai aku, dari kakek aku, dari sebelah ibu. Wong Palembang tuh ngomong kayak itu. Kalau ada wong tua ngedor pintu kamar malam-malam hari, kamar anak gadisnya, berpesan jangan dibuka, jangan dibuka. Apalagi main di luar, ibu, ya Allah, gaya pacaran zaman sekarang ini bukan lagi ngirim sarung. Kalau dulu zamannya mungkin Pak Kurna ini, zaman bapak-bapak nih, kalau belinjang itu apa? Rindu ngirim sarung. Ya, betul Pak ya? Mak ini lain dikirim. Ya. Wah, lah berjalan, bonceng sana, peluk sini ya. Ya. Nah, siap dah ini tegas sama anak-anak kita betina nih. Nah, itulah, tapi itulah kalau ceramah ini tidak banyak orang agam. Tidak banyak orang agam. Tapi kalau aku
terserah agam dak agam dem, yang penting balik bawa amplop. Kalau ada. Kalau tidak ganti aku tanya. Tuh ibu-ibu, ayo anak kita nih dijaga nih yang perempuan, dijaga kesuciannya. Apalagi sekarang nih, zaman sekarang anak-anak kepengen punya HP mahal, anak-anak kepengen punya motor mahal. Prostitusi ada di mana-mana. Tengok hotel-hotel di Lubuk Linggau ini sudah mulai membuka peredaran apa? Kesempatan anak-anak menjual diri mereka. Naudzubillah summa naudzubillah min. Bapak-bapak tengok tak di HP nih iklan-iklan. Nak kata tahu malu lagi kan iklan kan? Coba tengok di YouTube tuh. Nah, tak tahu malu lagi mainin di YouTube tuh. Jadi memang bapak-bapak kalau kepengen YouTube-nya banyak yang nonton harus mah itu. Nah, YouTube aku dikit yang nonton. Dalam hati aku berpikir, apa aku ceramah tak berbaju? Coba tengok tuh YouTube yang isinya apa? Baju you can see tuh. Ceng 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 ceng. Oh itu viewersnya 2 juta 3 juta. Yang nonton siapa? Termasuk aku. Nah, la ilaha illallah. Makanya ibu-ibu ada tak pernah nonton baca koran? Aku ngeributkan Linggau Party. Aku meributkan hotel-hotel yang ngundang DJ. Bukan apa-apa ibu-ibu. Kalau sudah musik cak itu tuh, itu sudah akan ada mirasnya, sudah akan ada narkobanya, sudah akan ada prostitusinya. Jangan main-main. Ini mohon maaf ibu-ibu ya, saya sengaja nih ngangkat masalah ini, bukan apa-apa. Tadi yang disampaikan oleh Mang Kurna ini bahwasanya anak-anak di sini penghafal Quran, alhamdulillah segala macam. Tapi ingat, ujian mereka berat. Bukan cuma ngapal Qurannya, tapi inilah banyak membuat hafalan Quran jadi hilang. Contoh Fahmi naik pesawat, disambut oleh wanita sopan-sopan nih ya. Selamat pagi Bapak, berapa nomor kursi? Ya. Gitu, ini lagi terbawa pula. Iya. Ini roknya, bajunya panjang, roknya belah. Ya Allah, memang beratnya nahan mata nih ya Allah, gitu nak lurus bela salah pulo ini kira. Lewat sampai kita pulo. Ya mata ya kejir-kejir mata. Kejar-kejir. Berat Pak, berat. Ya, makanya saya ini walaupun pernah menghafal Quran, lah banyak hilang. Banyak hilang. Karena nengok-nengok yang cak tadi itu. Apalagi kalau ceramah. Ya. Saya pernah hadir di satu ceramah. Duduk tercogok. Yang biduannya tuh masih nyanyi. Apa jinnya? Oke, bagaimana? Siap disyur? Nah, jika kita menamai kak disyur kak. Turun, duduk di pangkuan masing-masing. Ilaha illallah. Dem, Fahmi izin sama panitia. Pak, ada ruangan di dalam enggak? Saya enggak ke WC. Karena dalam hati aku, ya Allah, sayang be pakai imamah. Mendak tuh laju pulo. Ilaha illallah. Nah, jangan tersinggung. Saya cuma bilang, bagi kamu yang nak ngadakan pesta nikah anak, tolong yang model mah itu jangan diizinkan. Nyanyi-nyanyi baik. Imam Ibnu Hazm kalau kamu sekedar nyanyi tidak kata masalah. Yang jadi masalah tuh yang cak itu. Nah, kalau ibu-ibu nyanyi sikok-sikok, bapak-bapak nyanyi lagu. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang janda mana? Kalau sekedar nyanyi mah itu tidak masalah. Ya, tapi diganti kalau baca lagunya mah ini. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Ibadah mana Tuhan tinggali?
ingatlah mati jalannya panjang. Ibadah mana Tuhan tinggali. Ingatlah mati jalannya panjang. Tuh, ibu-ibu entar lagi mati, apalagi Mangkurna ini lah marah aja. Tapi kita doakan beliau panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Ayo ibu-ibu, mohon maaf, mungkin Fahmi ceramah kali ini pedas. Inilah obat. Fahmi bukan orang baik, saya bukan orang soleh, saya bukan orang bertakwa. Hanya Allah yang tahu saya ini bertakwa atau tidak. Tapi salahkah walaupun saya pendosa ngajak baik? Seperti ibu-ibu, walaupun ibu-ibu ada salah, walaupun bapak-bapak ada salah, kepengen tidak anaknya tidak bersalah cak gitu? Kepengen kan? Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang seperti Fahmi, pendosa, pendusta, pembohong, kemudian ngajak kita baik, jangan tidak didengari. Kenapa? Karena dia walaupun nasihatnya tidak sesuai dengan omongannya, tidak sesuai dengan perilakunya, minimal dia ngejuk tahu, jangan menyesal seperti dirinya. Saya walaupun kata bapak, Ustaz munafik, betul. Kata bapak, Ustaz Fahmi itu membohong, benar, saya pendusta. Ustaz Fahmi itu sok soleh, benar, saya sok soleh. Ustaz Fahmi itu sok bertakwa, betul omongan bapak, saya memang sok bertakwa. Tapi walaupun saya sok, saya kepengen bapak jangan sok. Bapak jadilah orang yang bertakwa sesungguhnya. Aku kalau bapak ibu ngatoi aku sok soleh, sok jujur, aku setuju, aku tidak marah. Karena memang itulah aku. Tapi saya kepengen bapak ibu yang semua di sini mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Amin. Jadi kalau ada wong ngato kita pak, contoh kita ngajak wong sholat, demlah kau jangan sok soleh. Iya lur. Tapi kalau pacak kau jadi wong soleh, jangan cak aku. Jangan marah. Jadi kalau ada yang ngatoi kita, biarlah. Aku tahu di antara kamu pasti ada yang ngatoi aku, biarlah Allah yang nanggungnya. Ya, mungkin ada yang tidak agam, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, kenapa? Hidup ini nak nunggu wong agam galau susah. Contoh, Mang Kuryadi ngomong sama yang apa? Sarung merah tuh. Ngomong sama beliau, aku diagam nih ngomong sebelah. Ya, meluat niat. Dia tuh dalam hatinya ngomong, sama aku juga udah agam dengan kau ini, cuma tidak ngomong banget. Jadi kita ini demlah, jangan merasa wong tuh agam dengan kita, tapi bersyukur wong yang duduk di samping kita tuh walaupun tidak agam dia masih senyum, tanda dia berakhlak. Kalau ada wong duduk dengan kita, dia tuh tidak agam dengan kita, tapi dia masih senyum, masih salaman dengan kita, kita bersyukur, berarti dia berakhlak. Karena ada wong ini tidak pacak, tidak nunjukkan tidak keagamannya. Nah ditunjuk ini yang rainya tuh. Aduh, ayo, aduh. Makanya Fahmi ngajak, ayo. Aku memang munafik, aku memang menurut bapak mungkin tidak bertakwa, tapi aku ngajak, ayo kita bertakwa. Aku memang tidak pantas jadi contoh, ayo kita cari contoh yang pantas. Seperti halnya kita nasihati anak kita. Nah, ibu dah hafal Quran. Ibu bangankan hafal, maco beda baca. Tapi kau jangan tak bisa nak. Ya, ibu ni baru tobat 2 tahun ni lah nak. Baru pacak solat 2 tahun ni lah, tapi kau jangan nak. Betul tak? Ada tak orang tua yang ngomong macam ini, nak? Bapak perampok, kau lebih hebat dari perampok. Kalau tak kata orang tua macam itu, hah? Kalau tak kata orang tua macam itu, aku yakin tuh orang tua gila. Masa dia perampok ngajari anaknya jadi perampok? Bapaknya nak pencopet, kau harus lebih hebat dari bapak. Tak kata. Ya, ini ada cerita nyata. Apa cerita nyata? Itu di Arisalah. Wah inilah jam 21 lewat. Sebentar lagi. Ada ini cerita nyata. Ada seorang ibu-ibu kerja di Al-Patoq besi. Kerja di mana bu? Al-Patoq besi situ. Ternyata salah satu anaknya ada yang di Arisalah. Ada di Arisalah anaknya.
Pas ngobrol-ngobrol, aku nih kontrol. Apa bu? Iya Ustaz, lagi jenguk anak. Tinggal di mana? Nangis dia. Malu saya Ustaz. Apa malu? Saya tinggal di salah satu tempat yang tidak pantas di Linggau ini Ustaz. Di mana? Disebutnya lah tadi Al-Patokok besi tadi. Oh, anaknya di sini. Iya, ini anak aku Ustaz. Ngapo? Aku kepengen anak aku jangan cak aku Ustaz. Biarlah aku baik Ustaz. Ya, biarlah aku baik. Ini be untuk biaya pondoknya. Aku ambil dari biaya dagang aku Ustaz, bukan biaya yang kotor. Oh nangis juga gitu Pak, dengarnya Pak. Ya Allah, ternyata seburuk-buruk orang tua masih ada imannya kepengen anaknya baik. Itu satu lagi dari daerah Mandiangin datang dengan aku tuh malu-malu nunduk-nunduk saya ini. Anaknya lah masuk kamar, dia datang nangis. Ustadz, dibukanya baju, tengok sini aku Ustadz. Ini tato, sini tato, sini tato, sini tato, banyak tatonya penuh. Ngapa Pak ditunjukin sama saya? Saya cuma kepengen nganjuk tahu sama Ustaz. Aku tidak pacak didik anak aku. Aku ini bajingan wujudnya. Aku ini tidak pantas jadi teladan anak aku Ustaz. Aku minta tolong dan sama Ustaz didik anak aku. Karena aku tidak bisa didik dia Ustaz. Najmilun nangis bolo aku. Oh ya Allah, ternyata Pak, uang tua normal itu cak itu. Tapi ada pula yang tidak normal. Itu yang uang tua bener itu. Walaupun tidak bener, kepengen anaknya bener. Nah aku dengar masjid sini tadi lah ada rumah tahfidz, wong Pedang ini lah ada yang anak-anak menghafal Quran, mantap. Jangankan hafal, baca Quran baik dan dia mengamalkan isi Quran, wong tuanya nanti di hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Masukkan di masjid TPA sini, suruh dia belajar Quran. Tapi tolong jangan pelit. Ini kadang-kadang ada biaya iuran cuma 5.000, 10.000, nunggak 3 tahun. Oh ya Allah, kapan ditagih nyolot pula, ngatoi ustadznya. Ya ustadz dah ikhlas lah. Anaknya bisa baca Quran dion dedeknya ida, cuma mayar 10.000, ngatoi ustadznya pula. Itulah ustadz mendak ikhlas, terlalu cinta dunia. Wah. Saya pernah, mohon maaf ini Pak Kurna ini, nyarikan tempat kursus keyboard tuh organ untuk anak saya. Karena anak saya alhamdulillah Quran sudah bisa, jadi nak diajari yang model main ini biar dia punya kemampuan seninya. Ku carikan kursus. Ada kursus 600.000 per bulan, 4 kali pertemuan untuk urusan nyat itu. Ya nyat kan bunyinya nyat kan. Untuk urusan nyat tadi 600.000. Aku langsung duduk. Ya Allah. Alangkah mahalnya cuma untuk nyat ini. Sedangkan di Arisala waktu itu SPP untuk dedek bisa matematika, bisa semua pelajaran, bisa ilmu agama, bisa dunia umum, tidak nyampe SPP-nya 600.000. Bahkan di Arisala santri mondok dengan biaya murah, pacak main drum, pacak main gitar, pacak main keyboard, itu urusan musik. Bahkan ikut drum band. Dem tak jadi gitu. Bapak ibu cuma diminta iuran 10.000 di sini, berutuan nunggak 3 tahun. Ditagih ngatoi ustadznya belum. Oh, ada yang itu ada? Ada tak? Hadir tak uangnya? Mana? Apa balik? Oh ya Allah, Bu, jangan. Kalau masjid ini melahirkan anak-anak yang bisa baca Quran, datangi ustadznya. Bawa nasi punjung. Kalau tidak nasi punjung, bawa hadiah apa baik. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Anak aku yang buta baca Quran, mak inilah bisa baca Quran. Nih hadiahnya.
Ini malah ditarik iuran. Ada iurannya di sini, Pak? Ada enggak? Ada. Dati. Nah, apalagi lah gratis. Oh ya Allah. Rumah tahfidnya di mana? Di sini. Di masjid sini. Syukur ibu kalau ada orang yang galak didik gitu. Didik anak gitu. Coba ibu-ibu baca enggak didiknya? Boro-boro nak didiknya Ustaz, kuliah ayul kafirun dia mutar-mutar. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون. Mutar tidak selesai. Diingati oleh kawannya, lakum dinukum waladhdallin. Makmumnya lolo pula, amin. Ya Allah. Oi wong Pedang. Ya, yang jelas aku senang nih dengar masjid ini. Bangunannya kokoh, bagus, ada rumah tahfidnya, cap jempol. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebagai penutup ceramah saya, balik kepada poin pertama yang saya sampaikan tadi. Tidak ada yang Allah beratkan dalam kehidupan kita ini. Sholatnya tidak berat, puasanya tidak berat, zakat yang berat itu zakat mal baik. Karena itu bagi yang punya satu nisab sebesar 83 gram. Kalau zakat fitrah tidak katik berat-beratnya. Haji setahun sekali kalau ada yang mampu. Mohon maaf, balik kepada haji. Besak mana biaya haji sama kuliah anak? Besak kuliah anak. Ibu-ibu tahan ndak haji? Coba tengok. Biaya pesta sama biaya haji berat mana? Wah, apalagi organ gandeng pula. Wah, di sini nyet-nyet, di situ nyot-nyot, nyet-nyet, nyot-nyot. Wah, organ gandeng. Tapi belum pernah Ustadz gandeng? Tahan tidak berangkat haji hanya untuk pesta, hanya untuk biaya kuliah anak. Coba mikir, ternyata sekali lagi yang bikin berat hidup ini bukan kehendak Allah, tapi kehendak diri kita dewe. Ibu-ibu tidak diperintah oleh Allah untuk jadi wong kaya, tapi cuma diperintah untuk jadi wong bertakwa. Bapak-bapak tidak diperintah untuk jadi wali kota, cuma diperintah jadi wong bertakwa. Kalau bertakwa, insya Allah nak wali kota, nak kaya, nak miskin, nak tidak, tetap akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mati di sini bawa HP? Dak mati. Nah, sebagai cerita penutup, seperti yang saya sampaikan di mana-mana, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, nanti dikubur, waktu keluarga kita balik ke rumahnya, ninggalin kita dewean, di situ ibu baru tahu di mana amal soleh aku. Karena orang yang beriman, kata Nabi, idza wudi'al abdul mu'min fi qabri ihtausyathu amalu solihah, akan dikerubuni amal solehnya. Ketika nanti, siapa beliau nih tadi yang baca doa? Indra. Pak Indra dipanggil oleh malaikat waktu lagi nangis-nangisnya karena dewean gelap. Oi biniku, oi anakku, oi tetanggaku, jangan tinggalin aku di sini. Waktu lagi nangisnya itu, datang orang menyapa Pak Indra. Assalamualaikum Indra. Siapa kau? Aku sholat 5 waktu, bercahaya putih terang. Lagi kaget mah itu datang lagi yang kedua. Assalamualaikum Indra. Siapa kau? Aku puasa Ramadan terang putih. Datang lagi yang ketiga. Assalamualaikum Indra. Siapa kau? Aku sedekahmu. Ngapa gelap ini? 5.000 Indra. Nak terang 5.000. Lampu main paling murah berapa Pak Kuryadi? 100. Nah minimal tuh 100.000 minimal. Kalau yang 5.000 tuh lampu belor, ya, masih mending lampu belor. Lampu tebeng
sholat tarawih datang, nafkah untuk keluarga datang. Saat itu bapak lupa dengan istri bapak lupa dengan anak bapak. Kenapa? Ini yang disebut Allahumma abdillahu ahlan khairan min ahli. Ya Allah, gantikan bagi dia keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Kenapa? Keluarga di dunia ada kata yang menyelamatkan sholat kita, yang menyelamatkan puasa kita. Dan mereka bukan cuma nemani, tapi ketika malaikat azab datang dari kaki, siapa yang bela? Sholat kita. Siapa yang datang dari kepala? Yang datang dari kepala haji dan umroh kita. Siapa yang bela kita waktu malaikat azab datang ke tangan kita? Sedekah kita. Siapa yang bela waktu malaikat azab datang ke perut kita? Puasa kita. Mana anak kita? Mana? Yang kamu datangkan organ gandeng tadi mana? Mereka sudah ngitung harta waris. Mereka sudah ngitung mana tanah bapak. Kita ngitung nasib. Makanya Pak Indra, berpikirlah. Jangan tahu-tahu. Ya. Oke lah ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Barangkali ini lain kali kita jumpa insyaallah ya. Saya cuma nak ingatkan wong tua Fahmi di sini, dulur-dulur di sini ya. Yang jelas inilah yang dapat saya sampaikan ya. Saya hanya kepengen semuanya di sini menjadi ahli surga. Amin. Lepaskanlah diri dari segala sesuatu hal yang melalaikan kita, terutama mamang-mamang aku, ayu-ayu aku yang usianya 40 tahun ke atas. Berpikirlah ya, yang sudah 40 tahun ke atas payu berejo. Nak kemana hidup kita ini? Karena siapa yang sudah 40 tidak siap-siap untuk mati, tunggu saja. Lewat umur 40, Allah tidak kasih kesempatan dia untuk memperbaiki diri lagi. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah. Mudahan malam-malam ini malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa kita. Amin. Mari sama-sama kita baca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha pengampun, Engkau senang mengampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, bebaskan kami dari neraka-Mu ya Allah, selamatkan kami dari siksa kubur-Mu ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami ya Allah, jadikan malam ini malam Lailatul Qadar bagi kami ya Allah. Jangan Engkau lalaikan kami ya Allah, jangan Engkau sisihkan kami dari pandangan rahmat-Mu ya Allah. Selamatkan kedua wong tua kami ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, yang sanggup terhina demi mengangkat derajat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan masjid ini kelak jadi saksi di hadapan Allah. Dindingnya, tiangnya, lantainya, atapnya, lampunya akan bersaksi kalau kami tergolong orang yang beriman ya Allah. Ya Rahman ya Karim, orang-orang yang di sekitar kami kelak di akhirat akan saling mencari ya Allah, akan saling membantu ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senang ke masjid ya Allah, karena orang-orang yang seperti inilah akan mensyafaati kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang berakhlak mulia ya Allah. Tak lama lagi ya Allah, Engkau akan mengutus malaikat Israel kepada kami ya Allah. Tak lama lagi ya Allah, saat itu kami tidak akan bisa sanggup apa-apa kecuali hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadikanlah akhir kata kami ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.